Breaking News Kompas TV masih kembali saudara terkait dengan pantauan banjir di sejumlah wilayah di DKI Jakarta kaitannya dengan hujan yang turun sejak dini hari tadi. Dan ini adalah pantauan di Cawang, saudara. Kemacetan terjadi di ruas jalan di Cawang, saudara, ini visual terkini di sana. Di mana kalau tadi menurut laporan dari jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang, di sana sempat ada genangan, kemudian disiagakan mobil pompa air dan akhirnya sudah berhasil surut seperti itu. Banjir di sisi kiri jalan DI Panjaitan ini akhirnya masyarakat bisa melewati jalan ini, semua ruas bisa dipergunakan. Namun memang sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia bagian Barat hujan kembali turun di sana, saudara. Dan memang ini kemacetan terjadi karena banyaknya kendaraan yang melewati jalur ini. Namun jika memang terjadi lagi semacam genangan hingga cukup tinggi, mobil pompa di sana sudah disiagakan, saudara, untuk menghindari terjadinya lagi genangan yang cukup tinggi seperti yang terjadi tadi pagi, yang menyebabkan hanya satu ruas saja yang bisa dipergunakan. Dan terkait dengan bagaimana informasi cuaca, tidak hanya di Jakarta tapi juga seluruh daerah di Indonesia, kami sudah terhubung dengan Wahyu Argo, Prakirawan BMKG. Selamat siang, Mas Wahyu, dengan Bella di studio. Selamat siang, Mbak Bella. Mas Wahyu, kalau kita lihat sepanjang pagi, bahkan dari subuh di wilayah Jabodetabek, ya tidak hanya Jakarta, di Depok, Bogor juga hujan sangat tinggi seperti itu. Perkiraannya untuk hari ini seperti apa, khususnya untuk Jabodetabek, Mas Wahyu? Baik, untuk hari ini diperkirakan untuk wilayah Jabodetabek sendiri masih ada potensi hujan sepanjang hari nanti dengan intensitas sedang hingga lebat, demikian. Untuk puncak cuaca buruk sendiri, terutama untuk Jabodetabek, itu di tanggal berapa saja, Mas Wahyu? Karena kita tahu ada banyak warga yang juga harus mempersiapkan atau juga mengantisipasi jika terjadi banjir, atau mungkin mereka harus mencari alternatif lain begitu untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Baik, untuk wilayah Jabodetabek sendiri, untuk dalam pantauan kami untuk 2 hingga 3 hari ke depan, setidaknya masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di hari mendatang, gitu, Mbak. Jadi untuk 2-3 hari ke depan, kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terkait dengan peningkatan curah hujan di wilayah Jabodetabek. Mas Wahyu, sebenarnya penyebab utama terjadinya cuaca buruk di wilayah terutama Jakarta dan juga Indonesia secara keseluruhan ini apa, Mas? Ya, sejak awal 2026 sebetulnya BMKG sudah mencatat adanya peningkatan intensitas curah hujan di beberapa wilayah termasuk di Jabodetabek, di mana hal ini disebabkan oleh monsun Asia yang menguat, kemudian disertai juga dengan seruakan dingin yang terjadi yang cukup signifikan dari daratan Asia menuju ke Indonesia, begitu. Kemudian pola aliran angin ini meningkatkan pembentukan serta penguatan daerah konvergensi, secara khusus di wilayah selatan ekuator atau di selatan Indonesia, termasuk di selatan Sumatera, Pulau Jawa, hingga ke Bali, hingga Nusa Tenggara Timur, Pak. Kemudian juga masih aktifnya MJO, kemudian beberapa gelombang ekuator seperti gelombang Rossby dan Kelvin turut memperkuat peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah selatan Indonesia, gitu. Mas Wahyu, lalu faktor apa saja nih yang biasanya membuat cuaca ekstrim ini semakin sering terjadi, Mas? Ya, interaksi beberapa fenomena tersebut tadi sebetulnya akhirnya juga memperkuat, gitu ya, Mbak ya, memperkuat peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia termasuk Jabodetabek, sehingga salah satunya dengan terjadinya daerah konvergensi, daerah pertemuan massa udara, di mana hal itu nantinya menimbulkan peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, begitu, Mbak. Lalu terkait juga dengan adanya cuaca buruk ini biasanya BMKG memprediksi datangnya cuaca buruk seperti apa, Mas Wahyu?
Ya, kami atau BMKG melakukan pengamatan pemantauan terhadap berbagai macam parameter, termasuk juga pengamatan curah hujan sepanjang waktu gitu. Kemudian kami juga menggunakan data-data model, kemudian pengamatan dari satelit dan radar cuaca juga. Hmm. Lalu terutama untuk beberapa hari ke depan sampai mungkin sekitar akhir Januari, kira-kira wilayah mana saja yang paling beresiko untuk terdampak cuaca buruk dalam waktu-waktu dekat ini, Mas Wahyu? Iya, mengingat di bulan Januari hingga awal Februari secara umum Indonesia masih berada di musim penghujan, di mana masih kuatnya monsun Asia. Kemudian daerah-daerah yang perlu waspada terutama untuk di Indonesia di selatan ekuator, Mbak. Termasuk juga Sumatera bagian selatan hingga sepanjang Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu perlu cukup waspada terkait dengan peningkatan curah hujan di wilayah tersebut. Hmm. Terkait juga dampak dari cuaca buruk ini, Mas Wahyu, kalau tadi sebelumnya di program Kompas Siang ada narasumber yang mengatakan bahwa sejak tadi pagi ada penerbangan yang juga sudah dibatalkan akibat dari cuaca buruk. Lalu sebenarnya dampaknya terhadap transportasi terutama darat, laut, dan udara, terus bagaimana cuaca ekstrim ini kemudian mempengaruhi aktivitas dari masyarakat? Ya, kondisi cuaca buruk ini tentu saja akan mempengaruhi lalu lintas ataupun penerbangan, baik itu maksud saya lalu lintas masyarakat baik di darat maupun udara serta laut, karena menimbulkan adanya gangguan-gangguan di eh, jalur-jalur tersebut gitu ya. Kalau di darat jalur darat bisa terendam, kemudian rel-rel kereta api juga beberapa wilayah juga kemarin sempat terpantau terendam juga. Kemudian untuk penerbangan juga beberapa awan cumulonimbus yang terbentuk juga dapat mengganggu atau mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan. Begitu juga untuk penyeberangan, beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami gelombang tinggi, Mbak. Begitu, Mbak. Lalu biasanya seperti apa, Mas? Apakah memang dari berbagai BMKG berkomunikasi juga dengan misalnya dengan penerbangan dan juga KAI misalnya. Bagaimana sistem peringatan Ya, yang diberikan oleh BMKG kepada para petugas yang menjalankan keseharian terkait dengan transportasi? ya, BMKG secara rutin memberikan informasi baik itu informasi cuaca harian maupun peringatan dini, baik itu untuk keperluan penerbangan, penyeberangan maupun penyedia transportasi darat juga termasuk KAI dalam hal ini. Hmm, kalau terkait dengan misalnya penerbangan seperti itu, Mas, karena tadi dikatakan ada Ya, cumulonimbus juga, itu early ya. warning sistemnya seberapa lama sebelum akhirnya ditentukan untuk tidak boleh terbang seperti itu? Biasanya kami memberikan informasi terkait untuk penerbangan sekitar 1 jam sebelum kejadian, paling lambat itu sudah kami berikan kepada pengelola bandara, Mbak. Demikian. Mhm. Lalu Mas, ini kan kita tahu tadi Mas Wahyu sempat mengatakan memang cuaca ekstrim dalam beberapa hari akan terus terjadi. Nah, apa yang harusnya dilakukan masyarakat ketika BMKG mengeluarkan peringatan cuaca buruk? Ya, kami menghimbau masyarakat untuk terus memantau ya perkembangan kondisi cuaca yang saat ini dapat berubah sewaktu-waktu, serta adanya potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Kami mengharapkan masyarakat terus berhati-hati dalam beraktivitas, utamanya aktivitas di luar ruangan, termasuk di perjalanan darat, laut, dan udara. Kami mengimbau masyarakat untuk dapat memantau melalui berbagai kanal media yang telah disediakan BMKG melalui aplikasi info BMKG maupun berbagai kanal media sosial. Hmm. Lalu supaya lebih gampang nih masyarakat untuk mengakses ini, Ya, akses informasi paling cepat dari BMKG ini bisa di mana, Mas Wahyu? ya, masyarakat dapat mengaksesnya melalui aplikasi di eh, perangkat HP masing-masing ya, dengan menginstal info BMKG, aplikasi info BMKG, atau masyarakat juga dapat mengikuti Instagram maupun Twitter milik BMKG, @info BMKG. Mhm. Baik, kita berharap memang dalam beberapa hari ke depan akan ada cuaca ekstrim, namun masyarakat juga harus semakin aware terkait dengan early warning system yang sudah disampaikan oleh BMKG melalui kanal-kanalnya. Terima kasih perbincangannya siang hari ini.
Wahyu Argo, Prakirawan BMKG, salam sehat.